Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah hubungan yang erat antara seorang atau suatu kelompok manusia. Oleh karena itu, kepemimpinan yang sama, hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang bertujuan dan terbimbing dari pemimpin yang dipimpin. Adapun pengertian kepemimpinan dari beberapa para ahli antara lain adalah kepemimpinan merupakan suatu interaksi atau anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan. Jadi orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika ketika ada suatu anggota kelompok yang mengubah motivasi kepentingan anggota lain dalam kelompok tersebut. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah sebuah proses yang memberi pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan sasaran. Kemudian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan-tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara yang tidak memaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila dalam situasi tertentu seorang lebih menonjol dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan atau kelompok sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi koordinasi dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Keterampilan kepemimpinan. Satu adalah tactical skill, yakni diperlukan pemimpinan agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang yang diketahuinya. Dua adalah human skill, kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain dengan orang lain adalah kualifikasi yang disyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik seharusnya dikembangkan sikap refleks, respect dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian konseptual skill. Pemimpin yang disenangi adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang suatu persoalan tersebut. Kemudian untuk menjelaskan bahwa pemimpin perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, yaitu satu adalah keterampilan dalam memimpin, dua adalah keterampilan dalam hubungan insani, yakni manusia. Kemudian tiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Kemudian empat keterampilan dalam administrasi personel. Kemudian lima adalah keterampilan dalam menilai. C adalah pendekatan kepemimpinan. Satu adalah pendekatan teori sifat pemimpin, yakni Trace Story. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Di dalam dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seorang ditentukan oleh sifat atau watak.
yakni kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki ciri kepemimpinan adalah seorang yang memiliki kualitas diri yang berkaitan ini tercermin dan bersifat-sifat yang berkaitan sehingga biasanya bisa, yakni sifat yang diharapkan anggota dari pemimpin adalah cerdas, bijak, semangat, yang bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dua adalah pendekatan perilaku pemimpin, yakni behavior theory. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat kepemimpinan, karena dalam sifat seorang kadang penglihatan, menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Namun seseorang menjadi pemimpin karena keadaan yang bersangkutan berada pada tempat yang situasi yang tepat, atau karena berbagai faktor seperti umur, pendidikan, pengalaman, serta latar belakang keluarga dan kekayaan. Jadi bagaimana pemimpin perilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka, yakni kekuatan dari pemimpin. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.